Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, kita melanjutkan pelajaran PKN pertemuan kemarin. Ini pertemuan yang ke-6 ya. Kalau pertemuan kemarin kita sudah belajar soal lembaga tinggi negara tentang MPR. Siapa itu MPR, anggotanya siapa saja. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar lembaga tinggi negara yang kedua, yaitu presiden ya. Sebagaimana kita ketahui, dalam sistem politik di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, bahwa presiden ini selain dianggap sebagai kepala pemerintahan, berarti memimpin jalannya roda pemerintahan, juga dianggap sebagai kepala negara. Ini pengertian dari sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, terkait dengan presiden sebagai lembaga tinggi negara, kira-kira apa yang menjadi persyaratan seorang calon presiden dan wakil presiden di Indonesia? Syarat calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Yang pertama adalah presiden dan calon wakil presiden dan calon presiden dan wakil presiden itu adalah WNI atau warga negara Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 ayat 1. Jadi Presiden Indonesia yang mencalonkan diri sebagai calon presiden Indonesia atau wakilnya adalah WNI sejak lahir. WNI sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain. Misalkan saya misalkan seorang WNI, kemudian ketika melaksanakan kuliah di luar negeri saya menerima warganegaraan dari negara lain, sebut aja misalkan Malaysia, otomatis warga negara saya gugur. Kemudian kok tahu-tahu saya kembali menjadi warga negara Indonesia dan saya akan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau wakil presiden, maka tidak boleh. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, tidak pernah mengkhianati negara. Ini diatur dalam pasal 6 ayat 1, sama dengan tadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 ayat 1. Apa makna pengkhianatan negara ini? Maknanya masih luas ya. Banyak hal-hal yang mungkin dianggap sebagai pengkhianatan negara, seperti misalkan tidak mempercayai hal-hal yang substansial dari negara ini, seperti dasar negara, kemudian lambang negara dan sebagainya. Ini juga sebagai bentuk pengkhianatan, tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah mampu secara rohani dan jasmani, sehat secara jasmani dan rohani jika nanti terpilih menjadi presiden atau wakil presiden menjalankan tugasnya. Ini diatur sama dengan tadi Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 ayat 1. Kemudian selanjutnya adalah calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat ya, dalam satu pasangan. Dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Jadi tidak bisa presiden itu hanya dipilih presidennya, tapi tidak satu paket ada wakil presidennya, tidak boleh. Ya, harus satu paket, berarti ada presiden dan wakil presidennya dan dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian yang kelima adalah diusulkan oleh partai politik. Calon presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, disebut koalisi. Sejauh ini belum ada undang-undang terkait dengan calon atau belum diterapkan soal calon yang di luar partai politik. Sementara ini calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Itu ya. Jadi itu adalah syarat dari calon presiden dan wakil presiden Indonesia. Sebenarnya secara pengembangan syarat
sebagai calon presiden dan wakil presiden juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Ini juga diatur ya. Syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 ini syaratnya sangat substansial, sangat mendasar. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah warga Indonesia sejak lahir, tadi sudah saya jelaskan. Tidak pernah mengkhianati negara, tadi sudah saya jelaskan. Mampu secara jasmani dan rohani, artinya fisiknya mampu melaksanakan tugas, jasmaninya, mentalnya juga mampu melaksanakan tugas. Kemudian calon presiden dan wakil presiden telah melaporkan kekayaan kepada instansi terkait ya. Dalam hari ini adalah BPK. Jadi dicatat. Jadi calon presiden itu dicatat. Misalkan si A ini mencalonkan diri sebagai calon presiden, dia akan mencatatkan berapa harta kekayaannya kepada lembaga yang berwenang. Ya, misalkan ketika calon pertama kali menjadi calon presiden hartanya adalah sekian miliar. Nanti kan ini menjadi catatan dari lembaga terkait, dalam hal ini ada BPK. Ketika tiba-tiba misalkan setelah jadi presiden kok hartanya melonjak drastis 300 kali lipat misalkan, ini kan jadi pertanyaan. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan. Presiden tidak boleh berutang. Jadi kalau si A, si B, si C mau mendaftarkan diri sebagai calon presiden harus bebas hutang dulu ya. Atau bukan hanya perorangan, hutang yang melalui badan atau instansi yang itu merugikan keuangan negara juga tidak boleh. Kemudian selanjutnya syaratnya adalah tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan pengadilan. Pailit itu apa? Pailit itu kerugian. Pailit itu bangkrut ya. Yang menyatakan seseorang atau badan itu pailit atau tidak adalah lembaga pengadilan. Nah, calon presiden tidak sedang mengalami pailit atau bangkrut. Kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu banyak sekali. Misalkan perbuatan mencuri yang nanti ada kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Kemudian membunuh, kemudian hal-hal lain yang mungkin itu masuk kategori perbuatan tercela. Terus kemudian syarat calon presiden lainnya adalah dia terdaftar sebagai pemilih, calon pemilih ya, calon pemilih dalam pemilu ini. Kemudian ada memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor pokok wajib pajak ini harus punya. Besok sampean kalau sudah bekerja di sebuah lembaga harus mengantongi NPWP. Itu ya, saya kira. Terus kemudian soal pendidikan. Pendidikan calon presiden dan wakil presiden itu paling rendah adalah SLTA. Jadi kalau sampean SMP atau MTS lulus kemudian medot tidak melanjutkan, maka sampean kehilangan peluang menjadi calon presiden. Tetapi kalau sampean lulusan MA atau SMA atau sederajatnya, maka sampean punya peluang untuk menjadi seorang presiden, gitu ya. Karena persyaratannya minimal adalah pendidikannya SLTA. Jadi bukan sarjana. Syarat minimal pendidikan presiden itu bukan sarjana tetapi SMA sederajat, gitu ya. Kemudian dari sisi usia. Usia minimal seorang presiden adalah 35 tahun ya. Minimal berusia 35 tahun. Jadi kalau sampai saat ini belum berusia 35 tahun, belum memenuhi syarat mencalonkan diri, belum memenuhi syarat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, gitu ya. Jadi itu hal-hal yang terkait dengan persyaratan calon presiden sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Itu sementara kemarin MPR sudah, presiden sudah. Nah, sekarang tugas selanjutnya buat kelas 9, untuk kelas 9 adalah silakan Anda menjabarkan tugas yang dimiliki presiden ya. Tugas yang dimiliki presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan
dan juga kepala negara. Bisa searching di Google yang tinggal di rumah. Kalau yang tidak tinggal di rumah atau di pondok bisa tanya-tanya ke kakak kelas atau membaca buku yang pernah ada. Demikian akhirul kalam. Wassalam.